Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Ferry Tiwana Pasaribu, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 SPM Teknik Lingkungan dengan saya Sidi Albia, NIM F1G3256061 dan rekan-rekan saya ada Rizky Ramdhani dengan NIM F1G3257072, Bes Kristiani Zega dengan NIM F1G3257076 dan Muhammad Rizky Putra dengan NIM F1G3258084. Di sini kami mempresentasikan hasil wawancara UMKM dengan judul Serba Cemilan Jambi Membedah Spirit Entrepreneurship mengambil keputusan. UMKM yang kami wawancarai bergerak di bidang kuliner dengan produk utama yaitu pisang. Usaha ini berlokasi di Arab Melayu Pelayangan, Kota Jambi. Telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun dan dikelola langsung oleh Kak Atina Fitri AMD Cap sebagai ownernya. Metode riset yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah metode gabungan, yaitu wawancara langsung yang dilakukan bersama owner untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang usaha. Selain itu, kami juga melakukan observasi langsung dengan mengamati proses usaha, sistem pemesanan, dan produk yang dihasilkan. Gabungan metode ini membantu kami mendapatkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Alasan kami memilih UMKM Serba Cemilan Jambi karena usaha ini memiliki konsep yang sederhana namun relevan dengan pasar saat ini. Produk yang ditawarkan tergolong menarik dan unik dengan harga terjangkau serta rasa yang mengikuti selera pasar. Selain itu, usaha ini menunjukkan potensi berkembang karena memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian kami juga melihat bahwa UMKM ini mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tren, baik dari segi pemasaran, digital maupun sistem pemesanan yang fleksibel. Visi dari narasumber yang telah kami wawancarai itu ialah dengan menyediakan produk makanan ringan, higienis, yang terjangkau dan mudah dinikmati berbagai kalangan, khususnya itu untuk mahasiswa. Nah, visi ini muncul dari keinginan narasumber yang untuk menghadirkan jajanan yang simpel, praktis, dan juga dapat memenuhi kebutuhan cemilan sehari-hari. Nah, kemudian adapun misi dari narasumber yang telah kami wawancarai itu yang pertama dengan menyediakan harga yang ramah mahasiswa. Nah, yang dimana ramah mahasiswa ini dapat dijangkau oleh mahasiswa gitu. Nah, terus yang kedua dengan menciptakan rasa dan varian dengan selera anak muda, dimana dengan menciptakan rasa dan sesuai varian anak muda ini mendapatkan peluang untuk memperlaris dagangan mereka. Nah, yang ketiga itu dengan menjaga konsistensi dalam rasa, kebersihan dan juga pelayanan. Nah, dimana dengan menjaga konsistensi dalam rasa, kebersihan dan juga pelayanan ini dapat menarik pelanggan ataupun pembeli gitu. Nah, yang keempat yaitu dengan menyediakan sistem pemesanan yang fleksibel ataupun open order, yang dimana ini dapat mempermudah pembeli ataupun pelanggan yang ingin memesan produk tersebut. Nah, yang ketiga itu ada motivasi awal. Motivasi awal dari narasumber ini memulai usaha dikarenakan beliau ini suka jajan, dan suka mencoba berbagai makanan. Nah, dari situlah beliau itu muncullah pemikiran daripada sekedar ingin menghabiskan uang untuk membeli jajanan. Beliau ini lebih baik mencoba membuat jajanan sendiri. Dari hobi makan itu menjadi peluang usaha yang bisa menghasilkan cuan. Narasumber ini merasa tertantang untuk membuat produk yang enak, terjangkau, dan juga dapat diterima oleh banyak orang. Motivasi ini diperkuat oleh keinginan untuk menambah pengalaman, melatih jiwa kewirausahaan, dan juga mendapatkan pemasukan tambahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait pengambilan keputusan kritis dan juga inovasi pemilik UMKM. Di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama, pemilihan produk berdasarkan hobi kuliner, yang dimana pemilik usaha ini memiliki produk yang sesuai dengan hobi kuliner agar proses produksi dijalani dengan passion dan konsisten. Hal ini juga membantu menjaga kualitas rasa dan inovasi produk. Selain itu juga hobi ini membuat pemilik lebih peka terhadap tren dan selera pasar. Yang kedua itu adalah penentuan harga yang ramah. Ini sesuai dengan target utamanya yaitu mahasiswa. Jadi harga ini ditetapkan dengan mempertimbangkan daya beli mahasiswa sebagai target pasar utama. Strategi ini membuat produk lebih mudah diterima dan meningkatkan potensi pembelian ulang. Dan dengan harga terjangkau juga membantu memperluas jangkauan konsumen. Poin yang ketiga itu adalah promosi melalui media sosial dan circle pertemanan. Yang dimana dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi utama karena biaya rendah dan jangkauan luas. Kedua itu melalui circle pertemanan yang digunakan untuk membangun kepercayaan awal dan word of mouth. Strategi ini efektif untuk UMKM dengan modal terbatas. Selain itu juga, pemilik UMKM ini memanfaatkan influencer Jambi untuk mempromosikan produknya.
keempat yaitu adalah sistem PO untuk menghindari kerugian dan juga untuk fleksibel. Yang dimana sistem Open PO ini diterapkan agar produksi sesuai dengan jumlah pemesanan, sehingga cara ini mengurangi risiko kerugian akibat produk tidak terjual habis. Dan selain itu, sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan waktu dan juga modal usaha. Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, di mana produk ini dibuat langsung oleh pemiliknya atau owner, sehingga rasa, kebersihan dan juga kualitas itu lebih terjaga. Dan dengan harga terjangkau sesuai dengan daya beli mahasiswa dan masyarakat sekitar, sistem Open PO ini juga membuat produksi lebih efisien dan mengurangi risiko dari produk tersebut tidak terjual habis. Serta minat dan hobi owner juga di bidang kuliner mendukung konsistensi cita rasa. Poin kedua itu adalah weakness ataupun kelemahan, di mana dengan modal terbatas yang menyebabkan kapasitas produksi cemilan ini masih kecil. Proses produksi pun bergantung pada pemilik sehingga sulit untuk memenuhi pesanan besar. Dan produk ini juga memiliki daya tahan yang singkat sehingga harus segera terjual habis. Ketiga itu adalah opportunity atau peluang. Cemilan ini selalu diminati dan memiliki pasar luas, khususnya mahasiswa dan juga para peminat-peminat kuliner. Variasi gorengan ataupun produk yang dapat terus dikembangkan sesuai selera konsumen ataupun tren yang membuat promosi ini juga serta promosi melalui media sosial berpotensi menarik pelanggan baru dengan cepat. Dan harga bahan sederhana membuat inovasi menu lebih fleksibel. Terakhir itu adalah threat atau ancaman. Seperti yang kita ketahui, banyak penjual cemilan serupa sehingga persaingan juga cukup tinggi. Dan kenaikan harga minyak dan bahan baku dapat mempengaruhi keuntungan, serta cuaca terutama musim hujan dapat menurunkan minat beli karena berhubungan ini melalui online. Selanjutnya perubahan tren jajanan yang menuntut inovasi agar tetap diminati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah spirit entrepreneurship yang menonjol. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa narasumber memiliki semangat kewirausahaan yang kuat. Usaha yang dimulai dari hobi makan justru berkembang menjadi peluang bisnis yang nyata. Keberanian memulai usaha, kemampuan melihat peluang, dan keinginan untuk terus belajar merupakan bentuk nyata dari entrepreneurship spirit. Narasumber juga menunjukkan ketekunan dalam mengembangkan produk, menjaga kualitas, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Hal ini menjadi indikator bahwa jiwa wirausahanya tidak hanya muncul dari kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari passion pribadi. Yang kedua itu pelajaran usaha kelompok. Beberapa pelajaran penting dari usaha ini antara lain: yang pertama, hobi bisa menjadi peluang usaha. Apa yang kita sukai dapat menjadi sumber motivasi dan kreativitas dalam membangun bisnis. Yang kedua, memulai dari skala kecil tidak masalah. Usaha PO adalah strategi cerdas untuk memulai tanpa risiko besar. Dan yang ketiga, konsistensi lebih berpengaruh dibanding modal besar. Menjaga kualitas produk membuat pelanggan loyal. Yang keempat, promosi digital sangat penting. Pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan jangkauan pasar dengan biaya lebih rendah. Yang kelima, manajemen. Manajemen waktu menjadi tantangan mahasiswa wirausaha. Dengan pembagian jadwal yang tepat, usaha tetap dapat berjalan di sela perkuliahan. Nah, jadi hasil dari wawancara yang telah kami lakukan, yang pertama, pencapaian pembelajaran yang didapatkan yaitu pengambilan risiko. Berdasarkan hasil wawancara kami, Kak Atina ini berani memulai usaha dari hobi dengan modal yang terbatas serta menerapkan sistem PO sebagai strategi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang kedua itu bersikap kreatif dan inovatif. Kreatif ini terlihat dari pemilihan produk yang kakak itu jual dengan varian rasa serta pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Yang ketiga itu berorientasi masa depan. Dari wawancara, Kak Atina memiliki orientasi jangka panjang untuk menjaga kualitas produk, memperluas pasar, dan beradaptasi dengan tren kuliner yang terus berubah. Yang keempat, berpikir kritis. Berpikir kritis di sini tercermin dari keputusan penentuan harga yang ramah mahasiswa, sistem produksi sesuai pemesanan, serta pengelolaan usaha agar tetap berjalan meskipun modal terbatas dari owner. Yang kelima itu kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dilakukan dengan konsumen, tetapi Kak Atina juga melakukan kerjasama dengan influencer di media sosial untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan daya tarik di produk kalangan anak muda. Yang keenam, peluang usaha dan analisis SWOT. Di sini kami mendapatkan pembelajaran
langsung dari hasil wawancara dengan owner yang mencakup kekuatan produk, keterbatasan modal, peluang pasar di kalangan mahasiswa, serta ancaman dari pesaing dan perubahan tren kuliner. Jadi melalui tugas ini kami belajar menyampaikan ide usaha secara runtun dan meyakinkan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi langsung. Itulah hasil wawancara yang kami dapatkan dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.